wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat yang tidak terhingga. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan yang paling utama adalah nikmat ilmu. Dan pada pagi hari ini insya Allah Pak Ustadz Nizar akan melanjutkan kajian kitab Sunnah Wanita jilid yang pertama tentang sholat sunnah selain rawatib. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Baiklah Pak Ustadz, untuk memaksimalkan waktu, tafadhol, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban barakan fih, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan bahasan kita perihal pembahasan tentang ahkamus salat, hukum-hukum seputar salat, dan masuk pada bahasan tentang salat-salat sunnah. Sudah kita bahas beberapa macam salat sunnah. Terakhir kita bahas masalah salat qasar. Ya. Sebelumnya salat bagi wanita yang musafir atau salat safar. Ya, salat di saat dalam keadaan bepergian. Kemudian di situ ada qasar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salatul jam'i, yaitu menjamak salat. Ya, menjamak salat. Menjamak dua salat. Ya, apa yang dimaksud dengan al-jam'u? Ya, istilahnya salat jamak. Kan gitu ya. Seringkali masyarakat ini ya mungkin karena ketidakfahaman mengaitkan jamak dengan qasar. Ya, sepertinya orang jamak itu harus diqasar, gitu kan. Padahal kan enggak. Kalau al-qasru artinya mengurangi salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu yang qasar. Jadi salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, kalau yang 3, 2 ya tetap. Ini namanya qasar. Sedangkan al-jam'u, jamak, menjamak, jamak itu artinya menggabung, gabungan. Ya, digabung jadi satu, dikumpulkan jadi satu. Berarti al-jam'u fis shalah, menjamak salat, berarti apa? Mengumpulkan dua salat yang berada dalam satu waktu untuk dikerjakan secara bersamaan. Baik di awal waktunya maupun di akhir waktunya. Jadi saya ulangi, ya, menjamak salat artinya menggabungkan dua salat yang berada dalam satu waktu, dalam satu rumpun waktu untuk dikerjakan secara bersamaan. Baik itu di awal waktunya yang disebut dengan jamak takdim atau di akhir waktunya yang disebut dengan jamak takhir. Contoh, salat yang berada dalam waktu siang, yaitu salat zuhur dengan salat asar. Kan berada dalam satu waktu, yaitu waktu siang. Zuhur dengan asar. Nah, ini bisa digabung jadi satu, ya, dikerjakan secara bersamaan. Zuhur dikerjakan dengan asar. Baik dikerjakannya di waktu zuhur, di waktu salat yang pertama, atau dikerjakan di waktu salat yang kedua, yaitu
di waktu asar. Jadi zuhur sama asar dikerjakan bersamaan. Baik di waktu zuhur disebut dengan jamak takdim karena didahulukan, atau dikerjakan di waktu asar. Berarti zuhur dengan asar yang disebut dengan jamak takhir, yaitu jamak digabungkan yang diakhirkan waktunya. Atau maghrib dengan isya. Ya, karena tergabung dalam satu waktu yaitu malam. Ya, maghrib dengan isya dikerjakan dalam satu waktu, umpama maghrib dan isya. Jika dikerjakan di waktu maghrib, berarti disebut dengan jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu isya, maghrib sama isya dikerjakan di waktu isya, berarti disebut dengan jamak takhir. Sederhana kan? Tuh, rokaatnya Ustadz, ya, rokaatnya tergantung pada sebabnya. Tergantung pada sebabnya. Ya, yang akan kita bahas. Nah, sholat jamaah itu dibolehkan untuk dilakukan menurut pandangan kebanyakan para ulama. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang akurat, ya, bahwa jamak sholat ini dibolehkan. Ya, sebentar. Nah, jamak sholat ini dibolehkan oleh para ulama. Ya, diperbolehkan oleh para ulama karena adanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa beliau menjamak sholat dalam berbagai kondisi dan sebab. Ya. Jadi boleh untuk kita lakukan jamak ini. Adapun rokaatnya nanti kita akan lihat dari sisi sebabnya. Ya. Oke, penulis mengatakan, ya kita lihat, penulis mengatakan kalau saya di halaman 198, yaitu menjamak dua sholat. Ketahuilah wahai saudariku muslimah, engkau disyariatkan menjamak dua sholat. Itu dibolehkan. Sholat zuhur dan asar, atau maghrib dan isya di salah satu waktunya. Nah, tadi salah satu waktunya. Waktunya di depan, di sholat yang pertama, yaitu jamak takdim, atau di sholat yang kedua, yaitu disebut dengan jamak takhir. Sebabnya apa? Yang pertama, sebabnya bisa karena sebab apa? Safar. Ya, sebabnya adalah safar. Ya. Artinya apa? Jika seseorang melakukan safar dengan kriteria safar yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, maka dia boleh menggabungkan sholat zuhur dengan asar. Si fulan melakukan perjalanan safar, darat, udara, atau laut. Dalam perjalanan itu waktu asar tiba. Tapi saya nyampainya mungkin sore, Ustaz. Ya, enggak ada apa-apa. Maka selama dia dalam perjalanan, itu, maka dia boleh untuk menjamak zuhur dengan asar. Walaupun nyampainya di awal waktu asar umpamanya, enggak apa-apa dia menjamaknya. Nah, ya, tidak ada masalah bagi dia untuk menjamak zuhur dengan asar. Atau perjalanan dia malam, berangkat menjelang maghrib umpama, maka dia boleh menjamak maghrib dengan isya jadi satu. Karena apa? Karena safar. Ya. Kita lihat, jika engkau berangkat safar sebelum zuhur, engkau boleh mengakhirkan sholat zuhur pada waktu asar. Lalu engkau menjamak kedua sholat tersebut di waktu asar. Namun jika engkau berangkat safar setelah zuhur, kerjakanlah sholat zuhur di rumah, kemudian setelah itu berangkatlah safar. Maksudnya gini,
Anda berangkat bepergian. Jam berapa berangkatnya? Jam 11. Umpamanya. Jam 11 Anda berangkat. Di tengah jalan adzan zuhur. Maka Anda boleh melakukan zuhur, melakukan sholat. Pertama, Anda boleh menjamak zuhur dengan asar. Anda boleh menjamak zuhur dengan asar. Terus kapan melakukannya? Anda boleh melakukannya di awal zuhur, pas azan zuhur, Anda berhenti makan, sekalian sholat zuhur sama asar. Boleh. Atau enggak bablas saja deh. Nanti aja sholat zuhur sama asarnya di waktu asar. Boleh, enggak apa-apa. Tapi yang disebutkan di dalam hadis di sini, bahwa Rasulullah SAW jika berangkatnya sebelum zuhur, beliau melakukan sholat zuhurnya di waktu asar. Jadi kalau berangkat jam 11, berarti berdasarkan hadis Anas ini, Rasulullah SAW melakukan sholat zuhurnya di waktu asar. Berarti jenis jamaknya adalah jamak apa? Takhir, diakhirkan. Mama pergiannya lewat udara umpamanya. Ya, sampai di rumah dengan habis asar. Berarti boleh Anda sholat zuhur dan asar ketika sampai di rumah Anda. Anda jamak di situ. Ya, Anda jamak di situ. Nggak apa-apa. Atau Anda sholatnya di bandara di waktu asar, nggak apa-apa. Tapi kalau saya di awal zuhur boleh nggak? Apa dilarang? Ya boleh juga, nggak apa-apa. Ya. Kemudian contoh yang kedua, jika Anda berangkatnya setelah zuhur, berangkat jam berapa Pak? Berangkat darat umpama, naik mobil, berangkatnya jam 1, ya udah berarti jamaknya dari rumah saja. Berarti boleh Anda menjamak zuhur dengan asar sebelum berangkat. Paham ya Ibu? Jamaah? Nah, kalau Anda berangkatnya sebelum zuhur, kemudian di tengah jalan Anda menjamak, maka saat itu Anda boleh menjamak plus qashar. Karena Anda sudah di tengah jalan. Atau sampai di tujuan, yaitu melakukannya habis asar. Seperti yang disebutkan di hadis ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti boleh Anda menjamak plus qashar sekalian. Ketika sampai tujuan umpama. Boleh Anda mengqashar sekalian, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Anda berangkatnya sebelum zuhur, ya, Anda berangkatnya sebelum zuhur. Maaf, Anda berangkatnya setelah zuhur maksud saya. Jam berapa berangkat? Jam 1. Kalau gitu Anda boleh menjamak zuhur dengan asar sebelum berangkat. Tentu setelah waktunya tiba. Boleh, boleh. Tapi tanpa qashar. Tapi tanpa qashar. Jadi sholat di rumah, zuhur dan asar, mau berangkat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau sebelum beliau sholat zuhurnya di waktu asar, kalau sesudah zuhur berarti sholat jamaknya di rumah. Tapi 4-4, bukan 2-2. Kenapa? Karena belum, menurut pendapat sebagian para ulama, pendapat yang rajih, yang kuat, dia belum keluar dari keramaian kota. Semoga bisa dijelaskan, bisa difahami. Disebutkan dari Anas bin Malik. Ya, kita lihat nih bukunya, dalilnya. Jika Rasulullah SAW berangkat sebelum matahari condong, maksudnya sebelum zuhur, beliau mengakhirkan sholat zuhur pada waktu asar. Kemudian beliau berhenti dan menjamak kedua sholat tersebut. Nah, jadi kalau berangkatnya sebelum zuhur, waktu jamaknya di waktu asar. Plus qashar. Namun jika sebelum berangkat, matahari telah condong, berangkatnya habis zuhur.
Beliau mengerjakan sholat zuhur kemudian baru berangkat. Berarti sholat jamaknya di rumah. Jamak saja tanpa qashar. Ya. Berikutnya, selama masih safar, engkau boleh menjamak dua sholat pada sholat pada salah satu waktu. Maaf, boleh menjamak dua sholat pada salah satu waktu. Baik pada waktu sholat yang awal yang disebut jamak takdim maupun pada waktu sholat akhir yang disebut jamak takhir. Disebutkan dari hadis Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW biasanya menjamak sholat zuhur dan asar ketika melakukan perjalanan dan juga menjamak sholat maghrib dan isya. Jadi selama Anda safar bepergian boleh menjamak. Tiba di tujuan, kan kategorinya safar, nggak ada niatan untuk menetap. Boleh Anda untuk menjamak itu. Tapi kalau bagi laki-laki, tentu yang afdol adalah ikut berjamaah di masjid yang dekat dari tempat Anda di situ. Tentu ini lebih afdol untuk mendapatkan pahala apa? Sholat berjamaah. Ya. Jadi ini. Jadi selama dalam perjalanan atau ketika dia sampai ke tempat tujuan dengan niatan dia masih kategorinya safar bukan menetap, maka dia boleh menjamak sholat. Plus kosor juga? Ya, plus kosor. Karena Anda sudah berada dalam perjalanan. Nah, inilah sebab yang pertama. Yaitu sebab apa? Sebab safar bepergian. Jadi jamak itu boleh dilakukan karena Anda melakukan safar. Ya, karena Anda melakukan safar. Ada beberapa hadis lain lagi selain dari hadis yang disebutkan oleh penulis. Seperti hadis Abdullah ibnu Umar. Karena Nabi SAW yajma' bainal maghrib wal isya idza jadda bihi sayru. Kata Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW menjamak maghrib dan isya ketika perjalanan beliau sudah lakukan. Ya kan? Nah, artinya ketika beliau safar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi beliau jamak juga ketika safar. Kalau sudah berada dalam safar, boleh juga dia mengqashar. Nah, disebutkan pula di hadis Muaz ibnu Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Farasna ma'an Nabi SAW fi ghazwati Tabuk. Kami pernah melakukan perjalanan perang Tabuk bersama Nabi SAW tahun 9. Fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya'a jami'an. Lalu beliau menjamak zuhur dengan asar dan beliau menjamak maghrib dengan isya. Nah, selama dalam perjalanan boleh dia, selama dalam safar boleh dia melakukan jamak itu. Dan boleh juga pakai qashar sekalian seperti hadis Abu Juhaifah. Beliau mengatakan kharaja Rasulullah SAW bil hajirati ilal Batha. Jadi Rasulullah SAW keluar ke daerah Batha, pergi ke daerah namanya Batha. Fatawadda, kemudian beliau berwudu, summa shalla zuhra rak'atain wal asra rak'atain. Kemudian beliau menjamak salat zuhur dan asar dan dilakukan 2 rakaat dijamak plus qashar. Kapan? Kalau sudah safar bepergian berlangsung. Jadi ini sebab yang pertama. Sebab apa? Sebab karena dia apa? Safar. Ya, sebab karena safar. Kemudian sebab yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini adalah ketika ada keperluan mendesak. Ya, ketika ada keperluan mendesak. Contoh, dia dijelaskan di sini. Dibolehkan menjamak 2 salat ketika mukim. Jadi di saat mukim bukan dalam kondisi safar, tidak. Dia bukan safar. Artinya dia tinggal di Jakarta, ya. Dia menjamak walaupun dia di dalam kota Jakarta. Kenapa? Jika ada keperluan mendesak
dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Jamak ini hanya boleh dilakukan jika ada keperluan yang sangat mendesak seperti sakit dan sejenisnya. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini. Keperluan mendesak ini apa? Nah, di sini penulis tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan keperluan mendesak, bahaya di sini. Saya jelaskan secara mendetail di sini para jamaah sekalian, ya, yaitu apa? Boleh seseorang itu menjamak karena sakit. Ya, boleh dia menjamak karena sakit. Si fulan sakit. Ya, bukan sakit yang ringan-ringan loh ya. Ya, sakit, dia istirahat, terbaring, atau dia terpapar COVID umpamanya, atau sakit yang lain, maka boleh bagi dia untuk melakukan jamak ini. Ya, boleh bagi dia untuk melakukan apa? Jamak ini. Kita lihat dulu. Nah, boleh bagi dia untuk menjamak karena uzur sakit ini. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Bahwa Rasulullah SAW menjamak zuhur dengan asar dan beliau menjamak maghrib dan isya di kota Madinah padahal tidak ada rasa takut, yaitu kondisi perang, dan tidak pula dalam kondisi hujan. Artinya di saat sakit, ya, di saat sakit menurut penjelasan para ulama. Jadi boleh ya. Begitu juga sebab yang lain nanti kita jelaskan. Jadi kalau si fulan sakit, boleh dia jamak zuhur dengan asar. Waktunya tergantung kondisi nyamannya dia. Boleh di awal, boleh di akhir. Gimana Ustadz? Dua-dua? Ya enggak. Kalau dua-dua safar berarti. Kalau dia sakit, jamaknya berarti berapa? Zuhur 4 rakaat dan asar juga 4. Jadi dilakukan sholat zuhur 4, sholat asarnya 4, dilakukan bersamaan gitu ya. 4 dia lakukan. Bukan 2-2, enggak ada, enggak boleh karena dia bukan safar tapi sakit. Gitu ya. Nah, ini dalam kondisi keperluan mendesak karena sakit. Ada pula para jamaah disebutkan oleh para ulama fikih, yaitu bagi ketika seorang perempuan yang istihadah, darah istihadahnya itu keluar terus, ibu-ibu. Ya, istihadah artinya istihadah ini apa? Darah yang keluar di luar waktu menstruasi dia. Ya, di luar waktu menstruasi dia. Keluar terus darahnya di luar waktu menstruasi dia. Nah, di saat itu dibolehkan oleh sebagian para ulama fikih, dibolehkan oleh sebagian para ulama fikih, dan ini yang dikuatkan pendapat oleh Imam Syaukani dan dikuatkan pendapatnya oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan difatwakan pula oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dasarnya hadisnya adalah hadis Hamna bintu Jahsh radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal darah istihadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa in qawiti ala an tuakhiri dhuhra wa tu'ajjilil 'asra fataghtasilina wa tajma'ina baina as-salataini faf'ali." Rasulullah SAW mengatakan kepada Hamnah bintu Jahsh yang istihadah terus, jika kamu kuat, maka kamu akhirkan saja sholat zuhurnya dan kamu percepat sholat asarnya. Lalu kamu mandi, kamu jamak antara zuhur dengan asar, kamu lakukan hal itu kalau kamu bisa. Jadi boleh bagi perempuan yang istihadah, darahnya keluar tak berhenti terus-terusan untuk menjamak sholat. Ya boleh dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan
isya, nggak apa-apa. Ya, karena faktor istihadah, darah yang keluar terus-menerus. Tapi tetap dilakukan 4 rakaat, 4 rakaat. Ya, berarti kondisinya apa? Mendesak. Nah, karena faktor darah istihadah yang keluar terus-menerus. Ini hadis yang saya bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis Hamna bintu Jahsh, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan hadis yang hasan sahih. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian ada sebab yang lain para jamaah, yaitu karena faktor hujan yang lebat. Karena hujan turun. Maka ketika hujan turun, maka boleh menjamak sholat di antara 2 sholat itu. Boleh menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ketika azan zuhur atau menjelang azan zuhur, sebelum azan zuhur, hujan turun. Sampai setelah azan zuhur, sampai azan zuhur, maka di saat itu kita mau sholat zuhur, boleh kita menjamak zuhur dengan asar. Ini keringanan ini, ya, bonus syariat. Boleh kita menjamak sholat zuhur dengan asar. Atau maghrib pas azan maghrib hujan deres umpama. Maka kita boleh menjamak maghrib dengan isya. Walaupun setelah itu terang benderang. Tidak apa-apa. Ya, pernah di Masjid Nabawi ketika saya di situ, kebetulan saya lagi umrah waktu itu bawa jamaah. Ya, zuhur kalau nggak salah. Iya zuhur waktu itu hujan di kota Madinah. Tentu hujannya Madinah kan nggak kayak kita begini kan ya. Kita hujannya sekali hujan kadang deres terus lama lagi gitu kan. Hujan. Sedangkan sholat zuhur hendak dilakukan waktu itu. Maka langsung dijamak oleh imamnya yaitu Syekh Hudzaify waktu itu imamnya. Dijamak karena tuh selesai kita jamak 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, hujan ini berhenti terang benderang. Ya udah habis itu asar nggak ada lagi sholat asar, karena sudah dilakukan tadi ya. Jadi andai kata hujannya terang setelah dia menjamak, ya nggak ada masalah, rezeki dari Allah. Ada dalilnya Ustaz, ada. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama termasuk mazhab Syafi'i tentunya, bahkan sampai ada yang mengatakan ini kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jama'a Rasulullah sallam baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Faqila li Ibnu Abbas ma arada bidzalik qala arada an alla yuhrija ummatahu. Katanya Rasulullah SAW pernah menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah tanpa adanya takut dan hujan. Lalu bertanya seseorang kepada Ibnu Abbas, apa maksudnya ini? Kenapa ini dibolehkan? Agar tidak menyulitkan umatnya. Lalu dijelaskan oleh para ulama bahwa yus'iru annal jam'a lil matar kana ma'rufan. Dari dalil ini memberikan makna bahwa menjamak sholat karena hujan itu sesuatu yang dimaklumi oleh semua. Karena di sini ada kata-kata tanpa takut dan tanpa hujan jamaknya. Berarti menjamak karena hujan itu sesuatu yang dimaklumi oleh para ulama. Subhanallah. Kemudian disebutkan pula di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW bil Madinah di Madinah pernah menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Lalu Abu Ayyub mengatakan la'allahu fi lailatin mutirah. Sepertinya malam itu adalah malam hujan. Nah, jadi ini dijadikan dalil bahwasannya dibolehkan menjamak zuhur dengan asar karena hujan, tentu di waktu zuhurnya ya. Kemudian di waktu maghribnya hujan, boleh menjamak maghrib dengan isya karena hujan, walaupun setelahnya terang, itu tidak ada masalah. Ini sebab ya, ini sebab. Kemudian kita jelaskan lagi, tadi ada sebab safar,
kemudian ada sebab sakit, ada sebab istihadah, yang keempat sebab karena hujan. Nah, yang disebutkan lagi yang kelima karena sebab ada al-khauf, takut. Takut ini bukan takut COVID atau takut apa, bukan. Yang dimaksud al-khauf, kalau ada kata al-khauf di dalam syariat, tentunya di sini adalah kondisi daerah atau kota yang tidak aman. Maksudnya kotanya hendak diserang oleh pasukan musuh. Ini cerita kondisi mau perang. Ya, kondisi mau perang. Nah, alhamdulillah di negeri kita aman, tentrem, damai, sejahtera, Allah jinawi. Ya, alhamdulillah, ini kita patut syukuri. Jadi yang dimaksud dengan khauf di sini adalah kondisi kota yang hendak akan diserang oleh pasukan musuh. Nah, ini juga dibolehkan menjamak karena kondisi itu. Kenapa? Karena hadis Ibnu Abbas tadi mengatakan tanpa takut dan tanpa hujan. Berarti hal yang dimaklumi bagi mereka bahwa mereka terbiasa menjamak ketika kondisi mencekam, yaitu kondisi hendak melakukan pertempuran itu. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh banyak dari para ulama, termasuk sebagian dari mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Ya. Ini khilaf para ulama, tentunya para jamaah, ya. Kemudian ada lagi sebab yang disebutkan oleh para ulama di sini adalah, ini pandangan aja para ulama, dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan dalam kondisi darurat, kalau dalam buku ini saya perluas. Apa itu? Seorang perempuan yang menyusui anaknya. Dia dalam kondisi masyaqqah, berat, susah. Umpamanya anaknya ini ngempeng terus, nyusu terus nggak rampung-rampung. Ya, waktu zuhur, sebelum zuhur anaknya nangis minta disusuin sama ibunya. Disusuin, terus disusuin, pegel-pegel nih ibu nih, Masya Allah, inilah pahala hebat, jihad, seorang perempuan ya. Ditaruh sebentar, nangis lagi minta disusuin lagi, taruh sebentar, nangis lagi minta ngempeng, istilahnya ngempeng gitu kan. Jadi waduh saya ini mau sholat, kadang ibu-ibu kan begitu ya, saya mau sholat, ini gimana, masa nyok sholat. Kalau saya taruh, saya sholat, nangis dia kenceng minta disusuin. Digendong yang lain, digendong ayahnya, digendong saudaranya atau pembantunya, baby sister, tidak mau karena dia memang mau nyusu. Kan gitu kan. Nggak mau, harus ibu-ibunya mau sholat. Nah, disinilah ibu dalam kondisi seperti ini boleh menjamak zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Tapi kalau anaknya, bayinya, babynya habis disusui, ditaruh, terus tidur pulas, ya udah, kesulitannya nggak ada, masyaqqahnya nggak ada. Nah, alasannya apa? Kathrat ma yalhaquha min najasati tifli, bisa jadi banyak terkena najis nanti dari pipisnya si bayi yang bolak-balik digendong. Alasan yang kedua adalah susah dia, berat dia. Ya, karena masyaqqahnya berat bagi dia. Nah, ini penjelasan para ulama yang berkaitan dengan sebab-sebab sebab-sebab bolehnya disyariatkannya menjamak. Kemudian para ulama juga mengatakan ada syaratnya juga menjamak ini para jamaah sekalian, ya. Ada syarat-syaratnya juga untuk menjamak ini. Apa syaratnya? Bentar. Apa aja syaratnya? Dimulai, syarat pertama, dimulai dari urutannya. Kalau mau menjamak zuhur asar, berarti mulainya dari mana? Dari zuhur dulu, baru sholat asar dulu. Jangan jamak takhir umpama. Kalau jamak takdim yang dimulai dari zuhur atau di awal waktu zuhur, ya tentu pelakunya pasti akan melakukan sholat zuhur dan asar. Tapi masalahnya kalau jamaknya takhir, sholat zuhur asar dijamak di waktu asar. Sholat mana yang dilakukan? Ini mesti ada yang nanya nanti. Ya, perhatikan ini. Apakah sholat asar dulu karena dia sudah berada di waktu asar, kemudian sholat zuhur? Tidak. Ya,
Syaratnya adalah dia harus diurutkan melakukan jamaknya. Jamak takhir tetap dia harus melakukannya secara urut. Zuhur dulu baru asar. Ya, zuhur dulu baru melakukannya sholat asar. Ini disepakati oleh semua para ulama fikih. Ya, semua para ulama menyepakati akan hal ini. Dan itulah yang kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syaratnya. Adapun niat jamak, ya kebanyakan para ulama mengatakan tidak disyariatkannya niat jamak. Maksudnya gini, saya sholat zuhur. Ya, saya sholat zuhur. Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat, hujan deras jamaah. Hujan deras. Udah tengah-tengah sholat, padahal niatannya hanya niat sholat zuhur. Tengah-tengah sholat, hujan deras. Lalu selesai dari sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hujan nih. Sholat asar boleh nggak? Boleh. Dibolehkan oleh sebagian para ulama. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Dan ini pendapat sebagian mazhab ulama Syafi'i seperti Imam Al-Muzani, Syafi'i kedua. Itu murid seniornya Imam Syafi'i. Yang disebut dengan Syafi'i kecil, Imam Al-Muzani. Nah, dibolehkan itu karena niat itu nggak harus dari depan. Muncul di tengah jalan niat jamak itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi habis tengah-tengah sholat hujan deras, kata jamaah, hujan kok. Katanya boleh, bukan katanya, emang boleh. Dijamak lah sama dia. Nggak boleh, kamu nggak ada niat dari awal. Nggak. Dibolehkan oleh sebagian para ulama. Sebagian yang lain dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi tidak boleh ke dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang dikuatkan adalah kita mengambil apa yang difatwakan oleh para ulama kibar kita karena ini ada unsur ringan gitu ya. Bagi kita gampang. Kemudian yang ketiga harus dilakukan secara berurut. Harus dilakukan secara nyambung. Ya, nyambung. Tadi pertama urut, niat nggak termasuk syarat, gitu ya. Yang niat jamak boleh di tengah-tengah nggak apa-apa. Tapi kalau mau dari awal ya tentu niatnya dari awal. Yang ketiga adalah nyambung. Contoh, mau niat nih jamak zuhur dengan asar karena sebab-sebab yang tadi. Niat, mulai sholat zuhur. Habis sholat zuhur dijedah dulu, nanti dulu tak masak dulu. Nyelesaikan tuh masakannya, dapat setengah jam, dilanjutkan sholat dengan sholat asar. Yuk kagak boleh jamaah. Jadi harus nyambung, ya harus beriringan. Jadi sholat zuhur dijamak dengan asar. Berarti habis sholat zuhur selesai salam, langsung nyambung dengan sholat asarnya. Tidak boleh dijeda dengan jeda yang berarti. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dengan masalah sholat al-jam'u baina sholataini, menjamak di antara dua sholat. Ya. Wallahu a'lam. Sudah selesai jemaah. Sholat jamaknya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, bahasan berikutnya bukan sholat sunnah lagi. Berikutnya bicara masalah hukum sholat Jumat bagi wanita. Udah kesana nih. Jadi hukum sholat Jumat bagi wanita seperti apa? Ya. Kemudian habis itu sholat 2 hari raya Lebaran. Ya, sholat Jumat bagi wanita dan sholat Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Selesai itu baru kita masuk, selesailah bahasan tentang sholat.
masuk pada ahkamul janazah, hukum-hukum seputar mengurus jenazah. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung boleh, atau yang chat juga nanti dibacakan. Ya. Nah, Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu dan materinya. Mau menanyakan mengenai syarat mendesak untuk bolehnya menjamak, yaitu hujan yang lebat, Pak Ustadz. Itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki atau laki-laki aja yang sholat di masjid, Pak Ustadz? Ya, pertama, itu bukan syarat Ibu, itu sebab. Ya, saya ulangi lagi, makanya perhatiin ya, saya ulangi lagi. Menjamak dua sholat itu boleh dalam syariat, bahkan disyariatkan. Oke, yang kedua, apa sebab-sebabnya? Nah, sebab-sebab seseorang menjamak sholat. Sebabnya apa? Satu, sebabnya karena bepergian, safar. Ya. Dua, sebabnya karena apa? Sebabnya karena karena sakit. Ya, boleh dia menjamak sholat karena sakit. Dua, ya kan? Tiga, karena dia istihadah. Ya, istihadah dia. Empat, karena hujan. Ini sebabnya hujan. Sebabnya karena negara dalam kondisi genting, kotanya genting dalam mau penyerangan dari pasukan musuh umpama. 6. Sebab karena dia menyusui dengan kondisi yang sangat menyulitkan bagi dia untuk sholat. Sulit dia untuk sholat. Karena apa? Karena bayinya mau yang ngempeng terus hingga dia sulit untuk sholat. Maka saat itu boleh dijamak. Baik takhir atau takdim boleh menjamaknya. Satu lagi yang belum saya lupa untuk menyampaikan. Sebab apa? Ketika di Arafah dan Muzdalifah. Nah, ini haji. Di saat di Arafah menjamak zuhur dengan asar. Di saat di Muzdalifah menjamak antara maghrib dengan isya. Ya, ini sebab. Ya, oke. Hukum ini berlaku buat siapa? Wahai jamaah sekalian, semua hukum ini berlaku buat laki dan perempuan. Tidak ada bedanya, kecuali hukum-hukum menstruasi itu untuk perempuan doang. Karena yang menstruasi itu cewek, laki-laki nggak ada yang menstruasi. Yang istihadah itu cewek, yang nifas itu perempuan. Semua hukum berlaku buat laki dan perempuan. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin senantiasa dalam taufik dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, untuk tata cara sholat yang dijamak dengan cara berjamaah, misal jamak takdim, sholat duhur dan asar. Setelah selesai sholat duhur, kemudian sebelum melanjutkan dengan sholat asar, apakah didahului dengan iqomah dulu? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Sholat berjamaah, sholat jamak, ya, menjamak dua sholat dilakukan secara berjamaah. Umpama karena safar. Ya, karena safar. Jadi jamaah sama teman-temannya yang ada di situ. Karena naik mobil keluar kota sama teman-temannya di sini. Atau di bandara, rombongan sama yang mau naik pesawat semuanya. Zuhur dengan asar. Memulainya dengan apa? Kalau kita sudah mendengar azan dari masjid terdekat, maka kita memulainya cukup dengan qomat, iqamah. Iqamah untuk sholat zuhur. Selesai kita sholat zuhur, salam, kemudian kita berdiri lagi. Qomat lagi. Nah, ini yang dianjurkan, disyariatkan. Qomat lagi untuk memulai sholat asar. Ya. Kalau kita di satu daerah camping umpama di sebuah pegunungan atau berlibur di sebuah villa, di mana di situ kita tidak mendengarkan azan sama sekali daerah itu. Kita hanya ngelihat, oh ini sudah waktunya sholat zuhur. Terus azan dulu, karena kita tidak mendengar azan sama sekali, maka wajib bagi kita untuk
Adzan kita. Habis adzan, qomat. Sholat zuhur. Selesai zuhur, cukup qomat lagi. Ya, baik laki maupun perempuan. Ya. Barakallahu fiik. Berikutnya. Ya. Oh, mana ini? Apa Ustadz lupa? Belum ke Nah. mute. Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam. Jika kita menjalankan sholat sunnah dan kemudian kita dipanggil sama orang tua kita, apakah kita membatalkan sholat atau melanjutkan sholat sunnah? Syukran Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ini. Mantap ini. Jadi ketika kita sholat sunnah, ya, baik sholat rawatib maupun bukan sholat rawatib, seperti sholat duha umpamanya, atau sholat tahajud umpamanya. Ya, di tengah-tengah sholat sunnah ini kita dipanggil sama orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, coba lihat. Yang kita lakukan adalah sholat sunnah. Kemudian memenuhi panggilan orang tua, apa hukumnya? Wajib. Ya, memenuhi panggilan orang tua wajib jemaah. Itu berbakti itu. Wajib kita memenuhi panggilan orang tua. Sholat sunnah dan ini wajib. Berarti mana yang didulukan? Yang wajib. Loh, terus gimana sholatnya? Batalkan sholat Anda. Ya, batalin sholat Anda. Dibatalkan sholatnya. Anda sudah dapat pahalanya. Tapi kalau mau sholat sunnah lagi, nanti sholat sunnah setelah memenuhi hajat orang tua Anda. Tapi kalau sholatnya wajib gimana? Wajib ngelawan wajib. Yang nggak bisa dibatalkan. Lanjutkan sholat wajib Anda, setelah itu temui orang tua Anda. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya yang akan bertanya langsung, silakan Ibu Yunita Munaf. Ya, silakan. Silakan Bu Yunita, di-unmute. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Kalau bagi laki-laki atau wanita, kalau sholat sendiri di rumah, sholat maghrib atau sholat subuh, isya yang dijaharkan itu masih berlaku untuk dijaharkan Pak Ustadz, tapi bukan berjamaah Pak Ustadz. Maksudnya apa ini? Enggak paham saya. Sholat di rumah ya. Bagi seorang laki-laki tidak berjamaah, tapi dijaharkan yang maghrib, isya, subuh gitu. Boleh nggak Pak Ustadz? Ya, jawabannya adalah kenapa dia sholat di rumah? Itu masalahnya, Bu. Karena pandemi. Karena pandemi, oke. Iya. Karena pandemi dia lebih memilih berhati-hati, faktor usia dan sebagainya, sholat di rumah. Oke. Maghrib, isya, apakah dijaharkan? Tentu di sini afdalnya dia melakukan jamaah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, karena sholat di rumah. Tetap untuk dapat pahala jamaahnya di situ. Nah, apakah dijaharkan? Ya iya dijaharkan. Karena dia menjadi jamaah imam buat istrinya dan buat anak-anaknya. Tapi kalau dia sholat sendirian, bagaimana? Kalau sholat sendirian tentu afdalnya tidak dijaharkan. Kalau dijaharkan juga boleh, tidak ada masalah. Ya. Barakallahu fiik. Dipahami Ibu? Terus satu lagi Pak Ustadz. Ya Pak silakan. Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, kalau kita tiap mau sholat di rumah bagi wanita, itu kita harus iqamah dulu ya Pak Ustadz ya? Boleh iqamah dulu, dianjurkan untuk iqamah. Karena iqamah itu kan dianjurkan untuk disyariatkan untuk memulai sholat. Ya,
Untuk memulai sholat, kita qomat dulu, kemudian kita melakukan sholat. Itu berlaku untuk sholat wajib apa sholat sunnah Sholat juga, Pak wajib. Ustadz? Sholat Sholat wajib. wajib aja ya, Pak Ustadz? Ya, Oh sholat iya. wajib aja. Iya, Pak Ustadz. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Wa iya. Yang lainnya? Belum ada pertanyaan lagi Pak Ustadz melalui Zoom maupun yang raise hand yang mau bertanya langsung. Tidak ada pertanyaan lagi? Berarti kajiannya ini nanggung, ini sholat Jumat bagi wanita. Nah, kalau sholat Jumat bagi laki-laki kan kita tahu bahwa sholat Jumat bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan dilakukan secara berjamaah. Ya, berjamaah. Kecuali 4 orang yang boleh tidak sholat Jumat. 1. Abdun mamlukun, seorang budak sahaya. 2. Perempuan. 3. Anak kecil. 4. Orang sakit. Nah, ini boleh nggak sholat Jumat? Tentu tambahan lagi musafir, nggak wajib melakukan Jumat. Ya kan? Jadi sholat Jumat wajib bagi laki-laki dengan cara berjamaah. Yang gugur dari kewajiban sholat Jumat berjamaah, ya sholat Jumat gugur bagi siapa? Budak sahaya, gitu kan? Kemudian yang kedua perempuan dan anak kecil, orang sakit, ada lagi di hadis yang lain musafir, orang gila, nggak waras. Sedangkan kalau kita lihat di masyarakat, ketika waktu Jumatan, bahkan sudah azan, jalanannya masih ramai. Jalanannya ini masih ramai, bahkan macet jalanannya. Pertanyaannya, siapakah mereka yang berada di depan jalanan masjid ini? Budak sudah nggak ada zaman sekarang perbudakan. Perempuan, sebagian dari mereka perempuan. Anak kecil, ya tambah dikit lagi jumlahnya. Musafir, sepertinya nggak ada. Ataupun kalau ada cuma sedikit dari itu. Kan? Nah, terus mayoritas siapa? Ya kan? Berarti yang nggak sholat Jumat kalau bukan mereka, anak kecil tadi. Atau siapa? Orang gila berarti. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lagi Jumatan di jalanan rame. Musafir ya bukan, cewek ya bukan, anak kecil bukan, sakit ya bukan. Berarti yang tersisa siapa? Wong edan. Yang sisa adalah orang gila, nongkrong-nongkrong nggak Jumatan, sakit enggak, perempuan bukan, anak kecil bukan, budak bukan. Nah, ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sholat Jumat seminggu sekali aja ditinggalkan. Nah, berarti sholat Jumat bagi wanita apa hukumnya? Nah, berarti sholat Jumat bagi wanita hukumnya apa? Sunnah boleh, nggak apa-apa, karena tidak wajib. Umpama ada seorang ibu mengatakan, saya pengen datang Jumatan, boleh nggak apa-apa. Cuman sayangnya di masyarakat kita di Indonesia sepertinya belum difasilitasi untuk perempuan yang ikut Jumatan. Ya, saya pernah ngelihat di salah satu masjid di daerah Solo waktu itu, ya, saya sholat Jumat, jadi ternyata lantai atas itu disediain buat perempuan yang mau hadir sholat Jumat. Subhanallah, makanya saya kaget sekali, loh kok banyak perempuan-perempuan ikut Jumatan? Ternyata memang difasilitasi oleh pihak masjid di bagian atas disiapkan untuk kaum perempuan yang ikut, ibu-ibu yang ikut melakukan sholat Jumat dipersilakan. Masya Allah. Ya, ini masjid luar biasa.
Tapi kalau masjid yang lain kan tidak difasilitasi perempuan untuk melakukan sholat Jumat. Bukan berarti nggak boleh, tapi dibolehkan, dianjurkan, disunnahkan. Bahkan perempuan di zaman Rasulullah SAW pun ikut Jumatan. Seperti yang dikisahkan oleh Ummu Hisham bintul Harith. Tidaklah aku hafal surat Qaf, melainkan dari lisan Rasulullah SAW ketika beliau jadi khotib Jumat. Jadi Rasulullah SAW pernah Jumatan baca surat Qaf. Maka Ummu Hisham hafal. Masya Allah ya. Dahsyat ini sahabat ini. Sekali dengar apal jamaah. Rasulullah SAW baca surat Qaf. Ummu Hisham ini langsung hafal. Allahu Akbar. Ya Allah kasih keistimewaan mereka ya. Untuk menjaga Al-Quran. Intinya secara hukum apa? Bahwa perempuan di zaman Rasulullah SAW pun ikut sholat Jumatan. Ya, perempuan di zaman Rasulullah ikut Jumatan pula. Jadi Jumatan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Ya, dianjurkan. Ya, kalau enggak masalah. Boleh, enggak apa-apa perempuan sholat Jumatan. Makanya kalau kita umroh, wah itu kan ibu-ibu ikut Jumatan semua. Ya, jadi boleh. Ya, dibolehkan bagi perempuan untuk melakukan sholat Jumat, nggak apa-apa. Sama bagi laki-laki, kalau dia sudah Jumatan, ya berarti nggak ada zuhur lagi. Sama. Berarti sama pula bagi laki-laki dari sisi sunnah-sunnah Jumatan. Apa itu? Mandi. Kemudian pakai pakaian yang bagus. Ya kan? Perginya pagi-pagi ke masjidnya. Kemudian masuk masjid, tahiyatul masjid. Kemudian dengerin khutbah. Mau Jumatan, ibu-ibu tapi ngomong sendiri di atas. Nggak boleh, pahalanya hilang. Ya, dengerin khutbah. Tidak boleh ngobrol. Ya, nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh mainan handphone. Ya, tapi harus duduk, khusyuk, dengan tenang, mendengarkan khutbah itu dengan baik. Ya, tetap seperti itu imam datang sholat tahiyatul masjid, kemudian ikuti imam sholat 2 rakaat, kemudian melakukan ba'diyahnya juga disyariatkan. Ini secara ringkas sholat Jumat bagi wanita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang amalan-amalan sunnah pada hari Jumat. Ya, amalan-amalan sunnah di hari Jumat apa saja? Ini bahasan yang bagus. Nanti saya akan bawakan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menyajikan puluhan keutamaan dari hari Jumat dan amalan-amalan apa yang dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat itu. Lalu nanti kita akan susul dengan bahasan tentang sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Mbak Ustadz atas ilmunya di siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat